wabarakatuh. Nama saya Muhammad Omar Fatih. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat pendeteksi tomat matang menggunakan RoboFlow. Pertama-tama kita buat projectnya dulu, create project. Terus kita namain dia ripe tomatoes, association groupnya tomato, dan object detection. Tinggal di create public object. Do you want create public project? Setelah kita membuat project, di sini di upload data saya akan mengupload foto dari tomatonya. Di sini saya sudah membuat file agar gampang diupload secara banyak mungkin. Jadi kita tunggu proses dari uploadnya. Setelah selesai diupload, di sini kita kan udah semua dapat, jadi tinggal save and continue. Maka dia akan mengupload filenya ke RoboFlow. Setelah kita upload filenya, kita pakai manual labeling. Send to myself. Nah, setelah diupload, kita pencet annotation. Kita pencet foto tomatnya, dan di sini kita akan melabelinya. Pertama kita harus mengecilkan ukuran supaya pas dengan tomatnya. Setelah udah pas, kita namain dia ripe tomatoes, tinggal di enter. Nah, kalau dia udah ada namanya, ini berarti udah selesai kita labeling, dan seterusnya sampai semua tomatnya kita namain. Setelah semua tomatnya kita namain, kita add image-nya to dataset. Add image. Tinggal kita tunggu. Sudah ada di dataset, berarti udah selesai kita labelingnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Nama saya Nada Febri Hamid dengan NIM J1B022072. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan proses pembuatan model melalui RoboFlow. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat model melalui RoboFlow. Di sini kita sudah memiliki 100 dataset. Ya, ini yang sudah di labeling, kemudian kita continue. Nah, kemudian untuk train test splitnya di sini kita atur train set, valid set, dan test set masing-masing 60, 20, 20 karena datanya di bawah 1000. Kemudian kita save. Selanjutnya continue, kita ke pre-processing, ada auto orient. Di sini tinggal kita apply. Kemudian kita ke resize, kita apply juga. Kita continue. Kemudian di sini ada augmentation, kita menggunakan horizontal, tinggal kita apply. Kalau di sini kita mau, ya selanjutnya kita create dulu. Di sini maksimum size-nya ya. Kalau teman-teman mau menggunakan augmentasi yang lain, menambahkan yang lain juga bisa, tapi di sini saya menjelaskan secara umum. Kemudian kita tunggu. Ya, kemudian kita bisa lanjut ke custom train, kita menggunakan YOLO V11. Tinggal kita continue. Sini kita gunakan fast. Lalu kita start training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gifar Renandi Hartono. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang grafik yang ada di atas, yaitu hasil dari pelatihan pelabelan tomat matang atau ripe tomatoes. Jadi tampilan pada grafik ini merupakan hasil dari RoboFlow deteksi objek. Jadi
menggunakan model versi V3 yang menunjukkan yaitu performa dari keakuratan dari foto yang kami ambil. Baik, jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan ada 3 jenis garis terdapat pada grafik, yaitu ada box loss, class loss, dan object loss. Jadi box loss ini mengukur seberapa akurat prediksi kotak, pembatas, atau bounding box dibandingkan dengan label aslinya. Jadi di sini terlihat turun dari nilai 2 mendekati 0. Artinya grafiknya memperkirakan posisi objek dengan baik, atau bisa dibilang pelebelannya bekerja dengan baik. Baik, yang kedua yaitu class loss. Class loss ini mengukur kesalahan klasifikasi label objek. Apakah misalnya itu pertanyaan tentang apakah ini tomat matang. Jadi di sini terlihat sangat tinggi di awal, mungkin sampai dengan 100, lalu langsung turun drastis dan menjadi sangat kecil setelah beberapa epoch. Ini menunjukkan proses pembelajaran cepat untuk klasifikasinya. Baik, yang terakhir yaitu ada object loss. Object loss ini mengukur apakah model bisa membedakan antara latar belakang dan objek sama seperti yang lain. Jadi di sini object lossnya turun drastis dan stabil di bawah nilai 2. Jadi kesimpulan dari grafik di atas yaitu menunjukkan performa pelatihan yang sangat baik, dan MAP-nya tinggi dan stabil, dan semua loss turun dan stabil, menunjukkan bahwa model yang kita gunakan atau tomat matang ini sudah belajar secara efektif dan dari datasetnya. Jadi model yang kita gunakan itu bisa memperkirakan bahwa ini merupakan tomat matang. Jadi setelah itu kami mencoba untuk mendeteksi satu buah tomat matang, dan berikut adalah hasilnya. Jadi di atas ini merupakan hasil dari pemrograman yang kami lakukan di RoboFlow. Kami mencobanya langsung di satu buah tomat matang dan bisa terdeteksi, yang mengartikan bahwa pemrogramannya berhasil. Terima kasih. Baik, melanjutkan presentasi terkait dengan MAP, kemudian ada precision dan juga recall. Di gambar terdapat, atau di gambar yang sudah dikirimkan, terdapat metrik yaitu MAP bernilai 99,5%, kemudian precision yaitu 99,8%, kemudian recall 100%. Nah, di sana terdapat MAP atau mean average precision at 99,5%, yang dimana adalah metrik yang menunjukkan seberapa baik model dapat mendeteksi objek secara keseluruhan dengan akurasi pada ambang batas IOU atau intersection over union sebesar 50%. Nilai 99,5% menandakan bahwa model mendeteksi tomat matang dengan sangat baik dan hampir semua prediksi benar berada di lokasi yang tepat sesuai dengan anotasi. Kemudian bagian precision terdapat nilai sebesar 99,8%, yang artinya precision itu mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar-benar positif atau true positif dibandingkan false positif. Nilai yang terdapat pada precision yaitu 99,8%, yang menunjukkan bahwa hampir semua prediksi tomat matang yang dilakukan oleh model adalah benar. Model sangat jarang salah atau dalam mendeteksi objek yang sebenarnya bukan tomat matang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah recall. Yang terdapat nilai yaitu 100%. Recall mengukur seberapa banyak objek yang seharusnya terdeteksi berhasil dikenali oleh model. Nilai dari recall itu sendiri yaitu 100%, yang menunjukkan bahwa semua tomat matang yang ada dalam dataset berhasil dideteksi oleh model. Tidak ada yang terlewat.
Kemudian untuk kesimpulannya yaitu adalah model yang digunakan sudah akurat dan andal dalam mendeteksi tomat matang dengan MAP, precision dan recall yang hampir sempurna. Ini menunjukkan dataset yang berkualitas baik dan pelatihan model yang efektif. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya bakalan menjelaskan terkait 3 jenis loss yang terdapat di PPT. Pertama, book loss, class loss, dan object loss. Pertama, book loss, yang dimana mengukur akurasi prediksi ukuran bounding box untuk objek, yang dalam hal ini tomat, yang dimana bounding box ini adalah persegi panjang yang menggambarkan area di mana objek tersebut berada dalam gambar. Saat model pelatihan berlangsung, box loss diharapkan menurun. Ini menunjukkan bahwa model semakin baik dalam memperkirakan ukuran tomat berdasarkan data yang telah dilatih. Untuk yang kedua adalah class loss, di mana class loss ini mengukur seberapa efektif model dalam mengklasifikasikan objek sebagai kelas yang benar. Yang dimana ketika model dilatih ya harus belajar membedakan tomat dari objek lainnya seperti sayuran atau buah lain. Class loss yang tinggi akan terjadi jika model sering salah mengklasifikasikan tomat sebagai objek lain. Jadi penurunan class loss selama pelatihan ini menunjukkan bahwa model tersebut berhasil. Yang ketiga adalah object loss, di mana object loss mengukur sejauh mana model tomat mendeteksi keberadaan tomat di dalam gambar. Ini berfokus pada ketepatan dan keandalan deteksi objek. Dan di sini kembali lagi untuk yang box loss atau jumlah angkanya itu untuk epoch 1 0,8, yang dimana angka ini menunjukkan bahwa model awalnya memiliki kesulitan dalam memperkirakan ukuran bounding box untuk tomat. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh kurangnya data, ukuran dataset yang heterogen atau parameter model yang belum dioptimalkan. Terus yang kedua, epoch-nya 50, di mana penurunan yang signifikan sampai ke angka 0,2 menunjukkan bahwa model telah belajar dengan baik. Model ini menjadi lebih baik dalam memperkirakan ukuran tomat dari berbagai sudut pandang dan kondisi pencahayaan. Untuk ukuran yang kedua itu class loss, di mana epoch pertama 0,7. Dengan angka 0,7, model mengalami banyak kesalahan dalam mengklasifikasikan tomat. Mungkin model sering salah mengidentifikasi tomat sebagai objek lain. Selanjutnya epoch 50, penurunan yang sama terjadi di mana class loss menjadi 0,1 menunjukkan ada kemajuan yang sangat baik. Terus yang terakhir ada object loss juga, object loss yang pertama epoch 1 untuk 0,75. Object loss yang tinggi menunjukkan bahwa model ini kesulitan juga dalam mendeteksi keberadaan tomat dalam gambar. Selanjutnya epoch 50, penurunan objek loss ke angka 0,15 sangat mengembirakan. Ini berarti model sekarang jauh lebih baik dalam mendeteksi tomat. Mungkin sekian dan terima kasih.